Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Syakir, guru PAI SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, akan melaksanakan kegiatan peer teaching PPG PAI 2024 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada pembelajaran PAI dengan tema menyayangi anak yatim pada surah Al-Ma'un. Silakan menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, yang insyaallah menjadi anak-anak soleh dan solehah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang enggak hadir? Enggak hadir Pak Johana, Pak. Oh, Pak Izin Jo. ya Pak, ke Izin Batam. ya? Johana ke Izin Batam. ke Batam, Masya jalan-jalan. Allah. Semoga dipermudah urusannya dan kita yang hadir di sini semoga diberikan keberkahan hidup ya untuk sama-sama belajar. Baik, Amin. hari ini pertemuan pertama kita dalam belajar PAI, Pendidikan Agama Islam nih. Ya, sebelumnya mari kita tepuk anak soleh dulu ya, biar memberikan semangat buat kita semua dalam belajar pendidikan agama Islam ini. Sama-sama ya. Tepuk Ya, semangat. Tapi Semangat. Katanya tepuk Tadi anak soleh. tepuk anak soleh, tapi tepuk semangat ya. Oke, kita tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak Anak soleh, soleh. rajin Rajin sholat, sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Aku anak soleh. Yes. Masya Allah. Luar biasa. Di pembelajaran terakhir ini anak-anak Ustadz masih semangat. Apa gara-gara Ustadz Syakir nih yang ngajar jadi semangat? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat karunia taufik wal hidayahnya sehingga kita sama-sama berkumpul di kelas yang kita cintai ini, sekolah yang kita cintai ini yakni SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Yang mudah-mudahan kita semua dan tempat belajar kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Putra Abdullah, intan permata kota Mekah dan Madinah, buah hatinya Siti Aminah. Siapa beliau? Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik anak-anak Ustadz, hari ini hari pertama kita belajar pendidikan agama Islam. Ustadz mau tanya nih kepada anak-anak Ustadz, apa sih gunanya kita belajar pendidikan agama Islam? Boleh Bu Musrif, Ananda Musrifatun, apa gunanya kita belajar PA ini? Ya Ustadz, supaya kita bisa menerapkan
Agama dengan baik, Ustadz. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ananda Muslifatun. Selanjutnya, Ananda Nurul. Apa gunanya kita belajar pendidikan agama Islam ini? Ya, Apa ya Pak? ya. Apa Pak Nurul? Biar tahu belajar agama Pak. Oh, Tahu, biar Pak. tahu belajar agama, biar bisa sholat ya. Iya. Woi, tepuk tangan untuk Ananda Nurul. Ya, ini adalah salah satu fungsi kita belajar pendidikan agama Islam itu. Dan tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuan kita sama-sama menjadi orang yang bertakwa. Dan juga di saat kita belajar PA ini, kita akan hidup terarah. Ya, banyak di luar sana orang-orang yang tidak terarah hidupnya karena tidak belajar agama. Tapi alhamdulillah kita di sini bisa merasakan belajar agama Islam itu. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pembelajaran ini dengan doa. Kami mohon bantuannya kepada Bu Siwi untuk membuka doa Pak. bersama-sama di kelas ini. Silakan Bu Ananda Siwi. Oke, teman-teman. Baik ya, yuk. Sebelum kita belajar, sampai dengan doa dulu. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bu Siwi, Ananda Siwi yang telah memimpin doa kita bersama-sama. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita membicarakan tujuan belajar PAI. Tapi sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan semua anak-anak yang hadir di pembelajaran ini bisa membaca dan menulis surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar dan mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar dan juga mengamalkan bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Oke, pertanyaannya. Siapa nih yang sudah bisa membaca Al-Quran? Boleh angkat tangan. Masya Allah, semuanya udah bisa ya. Karena Ya, target Pak. di Al-Madinah kelas 3 wajib sudah bisa Al-Quran. Kalau nggak bisa, harus ada tambahan. Kalau kelas 5 insya Allah sudah bisa semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Wih, sudah semua ya? Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Memang anak Ustadz nih pinter-pinter semua, Masya Allah. Lanjut, pertanyaan terakhir. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Oke, boleh dijawab dalam hati dulu. Nanti baru kita jawab sama-sama ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, anak-anaknya lagi ngapain nih? Boleh Bu Desi dijawab. Gambar pertama, anak-anak lagi ngapain? Ngaji, Pak. Desi ke toilet, Pak Ustadz. Belajar ngaji, Pak Ustadz. Ada Ustaz, baru nyampe Ustaz. Itu anak-anak sedang menuntut ilmu, Ustaz, belajar mengaji. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Anak dari Desi. Itu sedang membaca Al-Quran. Semangat belajar Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, gambar apa nih? Bu Nurul. Ada anak-anak lagi dikasih makanan itu, Pak.
Oh, anak-anak lagi dikasih makanan. Ya, itu tepuk tangan untuk Ananda Nurul. Jadi gambar kedua itu ada orang yang berbagi kepada anak yang lagi kesusahan dikasih makan. Ini merupakan tujuan kita nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak Ustadz diharapkan bisa semangat belajar Al-Quran dan juga semangat berbagi baik kepada orang yang sedang kesusahan. Baik anak-anak Ustadz, selanjutnya kita sama-sama membaca surah Al-Ma'un dan artinya nanti. Sama-sama ya. Kita free memory aja Al-Ma'un sama artinya. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un. Ya, Al-Ma'un artinya barang berguna. Barang berguna. Ya. Terus di surah Al-Ma'un, surah ini merupakan surah Makiyah. Apa itu Makiyah? Boleh? Turun. Siapa yang tahu apa itu Makiyah? Turunnya di kota Makkah. Oke, tepuk tangan buat Ananda, Masya Allah. Jadi surah Makiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah, ya. Dan surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7, 7 Pak. ayat. Dan isi dari surah Al-Ma'un itu adalah ancaman bagi pendusta agama. Nah, jadi kita akan belajar nih pendusta-pendusta agama di surah Al-Ma'un ini. Apa aja itu? Tidak mau berbagi, enggan bersedekah, enggan menyayangi anak yatim, dan lalai dalam sholatnya. Ini merupakan pendusta-pendusta agama yang na'udzubillah, summa na'udzubillah harus kita jauhi dari sikap ini. Oke? Udah paham anak-anak Ustaz? Sudah, Ustaz. Ya. Oke. Ini membaca surah Al-Ma'un kita lewatin dan artinya terus uji kemampuan, ya. Anak-anak Ustadz harus bisa melafalkan surah Al-Ma'un dan artinya. Dan alhamdulillah Ustadz kasih waktu 5 menit harus bisa baca Al-Ma'un dan artinya. Silakan dihafalkan ya. Iya, Ustaz. Oke, free memory. Alhamdulillah semuanya sudah hafal, baik itu lafalnya dan artinya. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Baik, dilanjutkan kita bahas tentang asbabun nuzul nih. Karena kalau kita mau mengetahui tafsir atau cerita hikmah dari surah Al-Quran, maka kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul di surah Al-Ma'un ini ada 2. Yang pertama itu asbabun nuzul ayat 1 dan 3. Itu tentang Abu Jahal diamanahi anak yatim. Terus anak yatim itu mendatangi Abu Jahal tersebut untuk meminta harta yang dia miliki ke Abu Jahal tersebut. Akan tetapi Abu Jahal itu tidak memberikannya. Maka melaporlah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan anak yatim itu datang menuju ke Abu Jahal tersebut. Dan Abu Jahal segera memberikan harta anak yatim tersebut. Inilah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membantu anak-anak yatim. Dan kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa anak-anak Ustaz? Bisa, Ustaz. Allah. Ya, kita setiap tahunnya kan ada setiap acara Maulid Nabi kita akan ada share to care untuk anak-anak yatim. Dan mudah-mudahan ini membuat hati kita selalu membantu anak-anak yatim tersebut. Lanjut, ada asbabun nuzul ayat 4-7 di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa keempat ayat terakhir ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafikin yang mana melalaikan sholat, yang riak melakukan sholat jika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin.
Namun jika kaum muslimin tidak ada, mereka meninggalkan sholat. Selain itu, mereka enggan memberikan pinjaman kepada kaum muslimin. Ini asbabun surah Al-Ma'un ayat 4 dan sampai 7. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita lalai. Kadang kita belajar nih, sudah azan, Allahu Akbar, tapi masih terus mau belajar, nanti aja lah, masih panjang waktunya. Itu termasuk lalai dalam sholat. Begitu juga pergi jalan-jalan ke TCC. Allahu Akbar. Nanti aja masih asik belanja, masih asik main time zone. Na'udzubillah, jangan sampai begitu ya anak-anak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, selanjutnya pesan Quran surah Al-Ma'un. Boleh Ananda Siwi membaca pesan 1 sampai 4. Ananda Siwi, silakan. Oke, baik, Pak Ustadz. Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Masya Allah. Ini selanjutnya. Oh, yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Masya Allah. Selanjutnya sampai 4 Bu. Melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, harus sholat tepat waktu ya. Terakhir Bu Siwi. Yang keempat yaitu hindari perbuatan ria atau pamer. Masya Allah. Ini merupakan perbuatan yang harus kita jauhi ya anak-anak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi orang miskin, melaksanakan sholat tepat waktu dan hindari perbuatan ria. Oke, lanjut anak-anak Ustadz. Sekarang Ustadz mau buat kelompok nih. Jadi kita akan mencari masalah dan mencari solusinya. Ya, kelompok pertama Bu Siwi, kelompok 2 Bu Raja Masna, kelompok 3 Pak Gema, kelompok 4 Bu Nurul, dan kelompok 5 Bu Muslifatun. Yang lainnya ngikut di pimpinannya ya. Jadi silakan buat kelompok sesuai ketua kelompoknya. Terus apa yang harus dilakukan di kelompok itu? Ya, jadi yang harus dilakukan di kelompok itu, silakan tulis sikap terpuji apa saja yang bisa kalian amalkan setelah mempelajari pelajaran ini, ya. Silakan tulis sikap terpuji apa saja yang bisa kalian amalkan setelah pelajari pelajaran ini. Dan yang kedua, ini ada studi kasus nih. Di sekolah Al-Madinah ada anak yang baru ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya meninggal. Apa yang harus kita lakukan kepada anak tersebut? Ya. Jadi 2. Yang pertama, apa saja yang bisa kita amalkan setelah mempelajari pelajaran surah Al-Ma'un ini, dan kedua, apa yang harus kita lakukan di saat ada teman kita yang ditinggal ayahnya meninggal dunia. Ya, itu 2. Berapa menit mau dikasih tugasnya? 30 menit, Ustaz. 30 menit. Ya, kalau bisa 10 menit ya, karena 30 menit sudah habis. Nanti jadi PR. Ya, 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Ustaz. Oke, free memory. Bagaimana anak-anak Ustaz? Sudah selesai semua ya? Sudah, Ustaz. Ya. Silakan Pak Gema, sikap apa saja yang bisa kalian amalkan setelah mempelajari ini? Boleh bisa sampaikan. Mana Pak Gema? Gema Ya, main Ustaz. terus. Gimana, Ustaz? Sikap terpuji apa saja yang bisa kita amalkan setelah mempelajari surah Al-Ma'un ini? Oh, sholat tepat waktu, Ustaz. Masya Allah. Siap. Tepuk Nggak boleh tangan lalai untuk kelompok sholat. Bapak Gema. Iya. Ya, Apalagi mudah-mudahan jalan dengar azan, sholat dulu. benar.
Jangan sampai jam 5 Pak Gemaya baru sholat. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, kelompok Bu Muslifatun. Nah, jadi ada studi kasus bahwasanya ada teman kita yang ditinggal oleh ayahnya karena meninggal dunia menjadi anak yatim. Apa yang harus kita lakukan? Silakan. Ya, Ustaz, menurut kelompok kami, kalau ada anak yang ditinggal ayahnya, kita santuni, Ustaz. Nggak boleh mengejeknya, Ustaz. Siap. Itu aja, Ustaz. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bu Muslifatun. Insya Kayaknya Allah. tepuk tangan, Jadi Ustaz. jangan sampai kita mengejek ya. Artinya kita harus menyantunin anak yatim tersebut. Ya, Menyayangi, bantu Ustaz. kalau memang Menyayangi kesusahan. ya. Iya, menyayangi. Oke, anak-anak Ustadz. Jadi alhamdulillah sudah hafal surah Al-Ma'un, sudah tahu artinya dan hafal artinya dan tahu bagaimana mengamalkan surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surah Al-Ma'un ini. Baik tidak menjadi orang yang mendustakan agama dan tidak lalai terhadap sholat kita ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan anak-anak Ustadz? Ada Ustaz. Ustaz. Ada, Ustaz. PR Ustaz. Tidak ada ya, Iya. berarti sudah mengerti semua ya. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, kita semua bisa melakukan apa yang kita sampaikan tadi di tujuan pembelajaran PAI, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Amin. kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.